Orang Kristen seringkali nggak gitu loh. Orang Kristen udah nyasar, kita main sandiwara. Kita pura-pura paling benar, pura-pura kudus, pura-pura nggak ada salahnya. Kami sangat mengucap syukur punya Allah yang luar biasa, punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu, kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri. Mari pada pagi hari ini bicara buat kami Tuhan, terobosi setiap kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih saat ini. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara boleh duduk, mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Baik-baik, semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya hari ini adalah valuable. Hal yang berharga. Yuk kita lihat sama-sama kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10, Alkitab catat begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas Yesus katakan buat kita semua bahwa pencuri datang, kerjanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara semua, percayalah, iblis itu nggak akan pernah bisa bunuh saudara dan saya. Saudara jangan pernah percaya yang di film-film horor itu bisa terjadi. Ya, ada pisau terbang dari dapur, nancep di badan kita, lalu kita meninggal dunia. Saudara jangan percaya sama gitu-gituan. Karena setan gak punya kedaulatan atas hidup saudara dan saya. Jelas yang berdaulat atas kehidupan kita semua adalah Tuhan Yesus saja. Nah pertanyaannya sekarang, kalau begitu apa yang dicuri, apa yang dibunuh, dan apa yang dibinasakan sama iblis? Saya gak pernah ketemu ada pencuri masuk ke sebuah rumah cuman ambil sendal jepit, gak ada. Ya, target utama pencuri selalu adalah barang-barang yang valuable. Yang berharga. Emas, perhiasan lah, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi target utama pencuri. Pagi hari ini kita harus mulai bertanya. Ya, dalam kehidupan saya, yang paling berharga buat saya itu apa? Saya kalau tanya sama orang-orang Kristen, yang paling berharga buat kamu itu apa? Oh karir saya Pak. Oh bisnis saya Pak. Usaha saya Pak. Deposito saya Pak. Asuransi saya Pak. Gak apa-apa saudara mau jawab gitu-gituan. Tapi saya mau yakinkan saudara-saudara pada pagi hari ini. Sebenarnya hal yang paling berharga dalam kehidupan saudara dan saya adalah pengampunan dosa. Lumayan yang amin cuma 2. Ini yang paling berharga. Saudara kalau dikirim surat sama bank atau pegadaian, ya, dan isi suratnya, hutang Anda akan kami putihkan. Kira-kira saudara datang nggak ke kantor mereka? Kita datang, kita lagi di luar negeri, kita pulang ke Indonesia untuk tanda tangan karena hutang kita dihapus. Nah ternyata ini yang paling berharga buat kehidupan saudara dan saya. Makanya iblis mulai curi, iblis mau bunuh, dan iblis mau binasakan itu semua. Dari mana? Dari belief system saudara dan saya. Dari paradigma kita. Pertama kali Tuhan kasih lampu hijau untuk iblis hancurkan Ayub.
Saudara masih ingat gak yang dihancurkan iblis apanya Ayub duluan? Yang dihancurkan pertama kali sama iblis adalah ternaknya Ayub. Kok ternaknya dihancurkan duluan? Ternyata Ayub punya pikiran gini, anak-anak gue nih demen pesta, demen Macallan, Glenfiddich, gitu-gitu anak gue nih. Oh saudara gak tahu ya gini-ginian. Anak-anak gue nih demen pesta, jangan-jangan mereka sudah bikin dosa kalau mereka lagi pesta. Saya sebagai ayahnya harus mengkuduskan mereka. Dengan apa? Bakar korban bakaran. Dari mana korban bakarannya? Ternak. Pengampunan dosa. Iblis ngelihat itu paling bahaya. Hancurin duluan. Daniel pasal yang pertama, waktu Nebukadnezar pertama kali menduduki kerajaan Yehuda. Rajanya waktu itu namanya Yoyakim. Yoyakim gak langsung dipenggal sama Nebukadnezar, gak ditangkap. Tapi yang pertama kali ya dicuri sama tentaranya Nebukadnezar adalah barang-barang atau perkakas-perkakas bait Allah. Dari orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Karena musuhnya Israel paham betul kalau orang Israel udah mulai berdoa, mereka minta pengampunan dosa, musuh dalam posisi bahaya. Musuh dalam posisi kalah selalu. Nah ternyata modusnya iblis sampai hari ini masih sama. Iblis coba menghancurkan belief system kita yang mengatakan Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus ampuni kita semua. Tuhan Yesus paling menerima saudara dan saya. Itu mau dihilangin sama iblis. Kita gak percaya akhirnya. Kita cuma percaya Tuhan Yesus sayangnya cuma sama Pastor Andrew, sama Niko Mariadi. Itu Tuhan Yesus sayangnya sama mereka-mereka doang. Sama saya. Ya, saya porn addict. Saya cerai, saya selingkuh, mosok Tuhan sayang sama saya. Nah iblis mau coba hancurkan ini semua. Makanya saudara sadar gak, orang Kristen sumbernya sama, tapi reaksinya beda-beda. Sumber kita sama loh. Yesus kita gondrong semua kan? Kita semua Natal 25 Desember kan? Alkitab kita sama kan, Kejadian sampai Wahyu? Kita sumbernya sama semua. Tapi reaksi orang Kristen beda-beda. Saya misalnya ada 2 gelas. Ya, 1 gelas saya isi air panas, 1 gelas air dingin. Lalu dua-duanya saya tuangin kopi kapal api. Lalu saya tawarin sama GSJS Jakarta. Saudara kan pilih gelas yang isinya air apa? Saudara mau pilih dingin gak apa-apa juga. Tapi mostly kalau saya tanya seperti ini, semua jawabnya sama, panas. Sumbernya sama loh, kopi, kapal, api. Tapi karena reaksi airnya berbeda, satu dingin, satu panas, limpahan yang keluar jadi beda juga. Seringkali masalah kita di sini, kita terlalu dingin sama Tuhan. Kita nggak pernah pairing sama Tuhan. Bluetooth-nya nggak pernah nyambung, disconnect terus. Kita dingin karena apa? Iblis selalu bilang, kamu nggak disayang sama Tuhan. Kamu orang gagal, kamu begini, kamu nggak layak, dan seterusnya. Iblis. Akhirnya kita dingin sama Tuhan. Ya, akhirnya limpahan yang keluar tidak memberkati kehidupan orang lain. Tapi saya percaya waktu kita hot sama Tuhan, kita satu frekuensi sama Tuhan. Nggak usah banyak ngomong saudara, tapi limpahan yang keluar akan memberkati kehidupan orang lain. Merubah kehidupan keluarga saudara, dan seterusnya. Saya ngelihat kekristenan itu persis sama liga sepak bola. Saya ini fansnya Arsenal banget. Oh nggak ada yang tahu sepak bola juga ya? Oke. Saudara gaul di mana sih? Saya Liga Inggris, Liga Italia, AC Milan, ya. Saya senang nonton sepak bola. Liga sepak bola persis loh sama orang Kristen. Liga sepak bola kalau mau dimulai, itu biasanya satu klasmen terdiri dari 20 kesebelasan. Ya. Dan waktu kompetisi mau dimulai, semua 20 kesebelasan punya niat yang sama. Apa niat mereka? Semua mau jadi juara. Semua mau menang. Tapi waktu kompetisi sudah setengah jalan, satu klasmen tersebut tiba-tiba karena angkanya beda-beda, dibagi jadi 3 kelas.
sama para fans dan para wartawan. 3 kelas, papan atas, papan tengah, papan bawah. Kesebelasan di papan atas, niatnya tetap sama, pengen jadi juara, pengen menang. Tapi fokusnya mereka berbeda. Fokusnya mereka mau menang karena mereka mau lolos ke liga yang lebih besar, bukan satu negara, tapi satu benua. Namanya Liga Champions. Papan atas. Papan tengah, niatnya masih tetap sama, pengen menang, tapi fokusnya mereka beda sama papan atas. Fokusnya mereka begini, kita supaya nggak turun ke papan bawah, kita bertahan aja di sini. Jadi seri-seri nggak apa-apa. Jadi saya paling males kalau nonton sepak bola yang main papan tengah, 0-0, peluk-pelukan. Satu sama, tukar-tukaran jersey. Padahal nothing to celebrate. Lalu kesebelasan di papan bawah, niatnya masih sama, pengen tetap menang. Makanya suka ada keajaiban, papan bawah ngalahin yang atas. Ya, tapi fokusnya mereka beda. Fokusnya mereka beda sama tengah sama atas. Fokusnya mereka kita mau menang supaya kita tidak degradasi ke seri B. Mirip gak sama orang Kristen? Mirip. Orang Kristen kalau hari Senin semua mau jadi juara karena hari Minggu baru dikhotbahin. Semua mau tinggalin selingkuh, gak mau bohong lagi, ya, gak mau ini, gak mau itu, semua mau menang. Tapi karena kita gak terlalu menganggap, ya, pengampunan dari Tuhan Yesus itu hal yang berharga. Makanya dengan mudahnya iblis curi, iblis bunuh, iblis binasakan. Makanya di tengah minggu, Rabu dan Kamis itu hari-hari rawan orang Kristen jatuh dalam dosa. Jumat parah, Sabtu nyesel, Minggu gereja lagi. Orang Kristen, GSJS Jakarta nggak ada. Saya bicara gereja 3 jam. No wonder orang Kristen sumbernya sama. Alkitabnya sama, Yesusnya sama. Tapi mentalnya orang Kristen beda-beda di mana-mana. Ada orang Kristen yang mentalnya papan atas. Kayaknya di GSJS Jakarta yang model begini paling banyak. Mentalnya papan atas. Masalah boleh bertubi-tubi datang. Ya, challenges boleh bertubi-tubi datang. Tapi dia bilang sama masalah, kamu gak bisa nguasain saya. Karena satu hari saya akan keluar sebagai juaranya. Lalu ada orang Kristen yang mentalnya udah papan tengah. Seri-seri sama iblis gak apa-apa lah. Hari ini iblis golin saya, besok minggu depan saya golin kamu pasti. Lalu ada orang Kristen yang mentalnya udah papan bawah. Ya, dibuktikan sekali-sekali dia muncul kalau kebaktian Natal atau Paskah. Dan kita semua tahu degradasinya kemana, enggak perlu dibahas. Nah pagi hari ini saya mau share buat saudara. Gimana caranya, ada 2 prinsip saya mau share dari banyak prinsip yang ada. Gimana caranya kita bisa mencapai kelimpahan apa yang Yesus janjikan. Yuk yang pertama, Matius 13 ayat yang ke-44. Matius 13 ayatnya yang ke-44. Yesus bilang begini, hal kerajaan sorga itu sumpama harta yang apa saudara? Terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Tolong saudara ingat baik-baik. Ayat ini tidak suruh saudara dan saya untuk jual aset. Tidak. Ya, kalau kamu cinta sama Tuhan, jual semuanya. Jual motor, jual rumah. Enggak kayak begitu ya. Enggak. Ini analogi atau perumpamaan yang diberikan sama Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Ya, yang seperti harta yang terpendam di ladang. Waktu dia ketemu, saking senangnya dia jual semua miliknya, dia beli ladang itu. Maksudnya begini, kerajaan sorga bicara tentang pengampunan dosa. Yesus datang ke dunia karena apa? Mau mengampuni dosa saudara dan saya. Ini kerajaan sorga. Makanya orang ini waktu ketemu, dia senang banget. Dia jual semua yang berhubungan dengan kedagingan. Itu maksudnya. Nah, prinsip yang pertama,
kalau Yesus ngelihat saudara dan saya berharga, coba dong frekuensinya disamain sama Yesus. Kalau Yesus ngelihat saudara dan saya berharga, jadilah orang yang berharga, bukan murahan. Setuju? Pairingnya sama. Supaya kita satu connection sama Tuhan Yesus. Ya, satu frekuensi sama kerajaan sorga. Jadilah orang yang berharga. Simple as that. Ya. Saudara kalau ketemu 100 US dollar di bawah kotoran binatang, saudara ambil nggak? Saya ambil. Saya ambil, cuci, beres. Ya, beres masalah. Kenapa kita gitu mas 100 US dollar? 100 US dollar itu penampilannya jelek banget loh. Ya, foto model di tengahnya nggak banget kan? Ya, gondrong botak atasnya gitu. Yang botak-botak tuh siapa ya? Saya lupa. Ya. Ada itu pembicara Manado India itu ada. Ini ada rambutnya. Ya, warna uangnya doff abu-abu. Aduh, enggak banget penampilan ini uang. Tapi 100 US dollar nilainya tinggi. Makannya dia ada di mana aja, dia diambil orang. Saudara mungkin lagi komplain, Pak, saya selama 2024, saya ada in the rock bottom. Saya ada di titik terendah, saya ada di sampah banget, dan lain sebagainya. Saudara, jangan tertuduh lagi. Mulai percaya kalau Tuhan Yesus sayang sama saudara. Mulai percaya kalau kita berharga di mata Tuhan. Yesus ngelihat kita berharga, jadilah orang yang berharga. Jangan tertuduh sama iblis. Saudara tahu nggak, banyak orang sekarang terkena psikosomatik. Ya, ini adalah penyakit yang terdaftar resmi di dunia kedokteran. Dan waktu dicek, karena orang tersebut suka nuduh dirinya. Ya, tiba-tiba GERD. Pernah ngalamin? Gitu. Merasa bersalah terus-menerus. Ingat ya, pikiran sama lambung tuh nyambung. Karena kita terus dituduh sama iblis. Kita jadi merasa orang yang tidak bernilai sama sekali. Tidak berharga sama sekali. Akhirnya kita jadi seperti itu. Psikosomatik. Penyakit yang disebabkan karena kita sering menuduh diri kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus sayang sekali sama saudara dan saya. Semua orang cuman ada di musim keberhasilan kita. Tapi waktu kita masuk di musim gugur, semua unfollow kita kan? Yesus gak pernah unfollow saudara dan saya. Cuman dia yang ada di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Cuman dia. Nah coba mulai merasa dan percaya kita nih berharga. Saya misalnya nawarin saudara, saudara bapak ibu di GSJS Jakarta di Studio 5, ya, saya punya batu kerikil 1000 ton di mobil, nanti habis kebaktian mau beli nggak? Saudara mungkin akan, Pak, saya juga banyak Pak di rumah batu kerikil. Tapi beda kalau saya ngomong gini sama saudara, Pak, Bu, saya punya batu bara 1000 ton. Waktu saya ngomong kayak gitu di story aja, itu buyer dari dalam dan luar negeri akan kejar saya. Karena batu bara merupakan harta yang terpendam. Waktu ketemu, dia berharga sekali. Dia value-nya tinggi sekali. Orang kejar saya. Makanya Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bahasa aslinya dekayu. Ya, carilah kerajaan sorga dan posisi yang tepat. Bukan cuma cari kebenaran. Bukan hidup di benar dan salah, bukan. Cari posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Nanti semua akan ditambahkan buat saudara. Sekali lagi saudara, nyasar itu normal. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara belajar dari Grab driver. Kalau dia nyasar, dia telepon, saya nggak sesuai titik. Di mana titiknya? Dia pengen sesuai titik. Orang Kristen sering kali nggak gitu loh. Orang Kristen udah nyasar, kita main sandiwara. Kita pura-pura paling benar, pura-pura kudus,
Pura-pura nggak ada salahnya. Orang Kristen, GSJS Jakarta nggak ada tapi. Kita pura-pura selalu. Coba dong, sesuai titik, kembali sesuai dengan posisi. Nanti semua akan ditambahkan. Ini caranya kita menaikkan value dalam kehidupan kita. Saya percaya, walaupun saudara lagi merasa saudara di titik terendah, di tempat sampah dan seterusnya. Tapi saya percaya hal-hal yang baik akan datengin saudara. Akan mengejar saudara. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua. Ya, kita lihat sama-sama Kolose pasal yang kedua. Ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Saudara ingat Kolose 2 di mana? Itu sebelum Kolose 3. Kolose 2 ayat 2 dan 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal apa saudara? Rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Prinsip yang kedua, cari tahu rahasia kerajaan sorga. Waktu nilai kerajaan sorga sudah upgrade dalam kehidupan saudara dan saya, jangan stop sampai di situ. Cari tahu rahasianya. Seorang penambang batu bara, ya, habis dia ketemu batu bara, dia nggak stop sampai di situ. Karena kalori batu bara itu beda-beda. Ya, dari 5.000 sampai 7.000. Seorang penambang minyak bumi, dia ketemu minyak, dia nggak stop sampai di situ. Dia harus cari tahu karena oktan minyak itu beda-beda. Dia harus cari tahu ya rahasia di barang tambang temuannya. Dia harus cari tahu. Makanya Rasul Paulus bilang di ayat yang ketiga, di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Cari tahu rahasia. Saya percaya semua saudara punya rahasia di ruangan ini. Dan di Studio 5 juga. Semua punya rahasia? Kok nggak ada yang ngaku? Semua punya. Saya pun punya rahasia. Nah, kita cerita rahasia sama siapa? Orang baru kenal? Kita cerita rahasia sama orang yang dekat dengan kita. Dan orang ini bisa dipercaya. Saudara mesti tahu, Tuhan juga sama. Tuhan akan beberin rahasia kerajaan sorga sama anak-anaknya yang dekat sama dia. Dan anak-anak ini bisa dipercaya sama dia. Kita mulai dari orang yang dekat dulu ya. Tuhan adalah pribadi yang punya dua intuisi. Pikiran dan perasaan. Makanya waktu Tuhan ciptain manusia, dibagi dua. Pria dikasih pikiran, wanita dikasih perasaan. Gak ada yang ya pria atau wanita dua-duanya kuat, gak ada. Ya, pria kuatnya di pikiran, wanita di perasaan. Kaum pria tertarik dengan lawan jenis selalu lewat mata. Betul kaum pria? Belaga gak tahu terus nih saudara. Ha? Kita kayaknya perlu ngopi bareng kayaknya ya. Ha? Atau main pedal bareng. Ha? Kaum pria lihat rok mini langsung cepat kan? Set, cepat. Oh masih belaga bego juga. Heran saya. Makanya kaum pria hati-hati dengan apa saja yang kita lihat. Kaum pria. Nah kaum wanita beda. Kaum wanita adalah kaum yang kuat dengan feeling, dengan perasaan. Dan kaum wanita tertarik dengan lawan jenis bukan lewat mata tapi lewat telinga. Kaum wanita lihat pria pakai rok mini semini apapun tidak tertarik. Mereka jijik malahan. Ha? Betul? Makanya kaum wanita hati-hati dengan apa saja yang saudara dengar. Karena masalahnya kaum wanita dari Taman Eden sampai hari ini adalah ketipu. Iya kan? Makan aja nanti jadi kayak Tuhan, dimakan sama Hawa. Sampai sekarang masalahnya kaum Hawa di situ. Ya, saya masih single loh, padahal cucunya udah 4. Nah, membangun kedekatan.
Kalau anak-anak saudara ada yang berpacaran, please jangan dimarahin. Dikasih tahu berpacaran yang sehat. Jangan dimaki-maki ini anak. Hah? Ingat baik-baik. Ya. Anak kita punya rahasia. Orang tua nggak bangun kedekatan sama dia. Oh, kita nggak tahu rahasianya dia. Kita nggak tahu. Makanya find connection before correction. Temukan koneksi sebelum koreksi. Kita maunya koreksi duluan. Kamu jangan gini, kamu jangan koreksi melulu. Lama-lama anak-anak gak nyaman deket sama kita. My daughter, dia hari ini udah umur 27. Waktu dia masih SMP, saya dengar kabar dari, kita deket. Karena dia dari umur 6 tahun kita suka ngedate bareng, pergi berdua. Ya, tujuan saya cuma satu, dia kenal pria itu di dalam rumah, bukan cari-cari di luar rumah. Jadi SMP kita deket nih. Tiba-tiba saya dengar kabar dari gurunya, dia punya pacar. Namanya Stefan. Ada yang namanya Stefan? Jangan-jangan lu lagi, ha? Wih, saya waktu dengar, saya marah, cemburu, dan lain sebagainya. Ya, dalam kepala saya, belum waktunya. Dedi gitu kan. Ya, anaknya udah 26 tahun, belum waktunya nak, belum. Hah? Waktu saya lagi marah-marah begitu, tiba-tiba ada suara. Suara ngomong gini, Jess, your daughter is your friend. Your daughter, anakmu yang perempuan, itu teman kamu. Berlakulah seperti temannya dia. Gak tahu kenapa habis dengar suara itu, hati saya peaceful tiba-tiba. Marahnya hilang. Ya. Dan waktu my daughter came home, saya gak pengen marah sama dia. Kita pelukan seperti biasa. Ya, dia tidur siang, makan malam. Nah, habis makan malam, saya mulai ngomong sama dia. Angel, namanya Angel. Stefan itu siapa? Wih, dia freak out, saudara. Dedi tahu dari mana? Saya bilang, Angel, calm down, tenang. Dedi gak marah. Dedi cuma mau tahu, if it's yes, Dedi cuma mau share cara berpacaran yang sehat. Dia mulai tanya, gimana? Pacaran yang sehat, Angel, adalah kamu ngobrol di tempat rame, terang, dan banyak CCTV-nya. Setuju yang pacaran? Oke. Saya punya 3 followers baru. Ngobrol, dia nanya apa yang diobrolin. Itu dia, tuker pikiran sama tuker perasaan. Pria pakai pikiran, wanita pakai perasaan, ditukar, bukan tukeran info. Kita seringkali cuma tukeran info, tadi saya dianterin sama itu, tadi saya makan itu namanya tukeran info. Dan waktu udah masuk di ranah yang namanya rumah tangga, ngobrol harus jadi prioritas nomor 1. Ngobrol. Saudara mesti tahu, hari ini ada fenomena namanya Great Divorce. Orang-orang tua udah 55 tahun ke atas, anak-anak udah gede semua, udah married semua, tiba-tiba memutuskan untuk bercerai. Di Indonesia udah banyak. Why? Karena selama mereka punya anak jadi prioritas nomor 1. Bukan pasangan lagi. Mereka gak pernah lagi ngobrol. Makanya waktu anak-anak udah keluar rumah, ini siapa nih monster di kamar gue? Udah gak kenal sama pasangannya. Makanya mereka memutuskan untuk berpisah, bercerai. Kenapa? Karena nggak bangun kedekatan yang sehat dengan ngobrol. Lihat deh, banyak suami gitu kan, marah sama istrinya. Kamu mikir nggak? Istrinya, enggak.
Istri juga gitu, kamu ngerasain nggak? Enggak, kalau nggak dikasih tahu, kita nggak tahu. Makanya ngobrol. Angel pas denger, jadi Daddy nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tiba-tiba ada hal aneh terjadi, dia ngomong gini, kalau gitu Dad, kalau aku pergi Mas Stefan, aku mau Daddy ikut. Dan yang lebih aneh lagi, saya selalu mau ikut, nah itu lebih aneh lagi. Iblis masuk di orang-orang yang berpacaran. Kalian kan udah 1 tahun, kok belum check-in? Iblis. Kok belum ciuman? Iblis. Iblis selalu menawarkan kedekatan yang tidak sehat. Iblis. Makanya banyak orang-orang yang berpacaran, ya check-in, ciuman. Waktu menikah, baru setahun, dengan mudahnya mereka ngomong bercerai. Sama gampangnya mereka waktu buka baju lagi pacaran. Bangun kedekatan yang sehat. Kita dengan Tuhan. Mau bangun kedekatan, ngobrol. Bukan bawa proposal. Seringkali kita datengin Tuhan gini-gini, Tuhan kayak asisten. Tuhan gini ya, jangan hujan ya, jangan terbulan saya Tuhan, jangan ini ya. Saya mau meeting, saya mau ini Tuhan ya. Tuhan mau ngomong, amin kitanya. Tuhan juga bingung kali, saya mau ajak ngobrol, dia amin. Kita seringkali terlalu terburu-buru. Kita nggak pernah ada waktu untuk ngobrol. Akhirnya tercermin di hubungan keluarga kita. Kita nggak pernah ngobrol. Orang yang dekat adalah orang yang tahu banyak rahasia. Hikmat dan pengetahuan. Nggak ada di YouTube, nggak ada di TikTok. Hikmat Tuhan. Yang berikutnya karena waktu. Orang yang tahu banyak rahasia adalah orang yang bisa dipercaya. Saudara tahu cara untuk gak dipercaya sama banyak orang? Gampang. Ya, praktekin ingkar janji. Langsung kita gak dipercaya sama banyak orang. Suami yang ingkar janji nikah sama istrinya, dia lagi suruh istrinya, please don't trust me. Betul apa betul? Istri yang praktek ingkar janji nikah sama suaminya, dia lagi suruh husbandnya, don't trust me. Anak-anak adalah kaum yang paling pinter nagih janji. Jadi kalau saudara janji sama anak-anak saudara, lebih baik ditepati. Sabtu ke time zone ya, mereka gak bisa tidur loh. Mereka langsung mimpi mereka ada di Jurassic Park beneran. Tiba-tiba hari Sabtu mereka udah dandan, excited, mereka ketok kamar saudara. Pa, ma, ayo ke time zone. Papa mamanya keluar. Nak, sorry nak, Daddy mamami ada meeting. Aduh, lihat mukanya gak? Kok gak jadi? You break her heart. You break his heart. Dan kita lagi ngajarin mereka, jangan percaya Daddy mama. Saudara berbisnis, tahu nggak? Business is a trust. Yang dibangun tuh bukan banyak uang. Yang dibangun adalah kepercayaan. Bisnis. Telat delivery, kasih tahu. Telat bayar, kasih tahu. Ya, jangan alasan WhatsApp ketelen. Gimana sih WhatsApp ketelen? Diambil gitu. Kita alasan-alasan selalu. Kasih tahu, saudara telat datang di meeting, kasih tahu. Angkat teleponnya. Sorry, gue telat. Sorry, gue telat bayar. Sorry. Orangnya mau marah, gak apa-apa. Yang penting posisi kita tepat di hadapan Tuhan. Membangun kepercayaan. Di kebaktian, kita sering janji sama siapa? Sama Tuhan. Terus siapa yang break the promise? Kita atau Tuhan? Kita. Kita lagi nyuruh Tuhan, jangan percaya saya. Jadi jangan heran kalau saudara tiba-tiba seret klien, ya, seret proyek dan lain sebagainya. Makanya bangun orang yang bernilai. Bangun pribadi saudara jadi orang yang valuable. Saya percaya waktu saudara bisa dipercaya,
Saya percaya klien akan merapat ke saudara. Proyek-proyek akan datengin saudara. Kita dulu. Makanya saya suka bilang ya di awal tahun ini, fokus sama output, bukan sama outcome. Output tuh yang keluar dari dalam. Outcome itu hasil. Kita seringkali mau kontrol hasil. Ya, outcome pengen kita atur. Hasilnya mesti gini, gitu, dan lain sebagainya. Ingat, Alkitab udah catat. Kita merencanakan segala sesuatu, nanti Tuhan yang menentukan hasilnya. Outcome itu Tuhan yang menentukan. Saya senang banget sama Pulau Bali. Ada yang sama kayak saya? Di Studio 5? Oh ada, wah ibu. Boleh bu nanti janjian. Ya. Saya kalau ke pasar ikan di Jimbaran, saya suka ngobrol sama nelayan-nelayan di situ. Nelayan di Jimbaran, dan ini nelayan dimanapun. Mereka kalau lagi nggak melaut, nggak lagi mancing ikan di laut, mereka tidur-tiduran? Yes, mereka istirahat. Tapi abis itu mereka benerin jala, mereka benerin cek mesin motor di kapal mereka. Mereka cek semuanya. Ya, layarnya semua dicek sama mereka. Mereka fokus banget sama output. Waktu mereka melaut, outcome Tuhan yang menentukan. Belajar dari nelayan-nelayan. Fokus kita yang di dalam. Ya, naikkan value kita. Percayalah kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadilah orang yang berharga. Jadilah orang yang tahu banyak rahasia kerajaan sorga. Oh lihat, nanti saudara akan leading loh. Karena hikmat dan pengetahuannya kerajaan sorga nggak ada di YouTube, nggak ada di Google, nggak ada di mana-mana. Itu diberikan buat saudara-saudara. Tiba-tiba saudara punya inovasi yang baru dan lain sebagainya. Kreativitas yang datangnya dari Tuhan. Dan saya percaya hidup yang penuh dengan kelimpahan akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan.